Selamat pagi Bu Dera. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi sebelum observasi. Saya harap kita bisa membahas rencana pembelajaran yang akan Ibu katakan seperti sesi observasi nanti dan menentukan fokus yang ingin kita lihat dari dalam. Nah, bagaimana menurut Ibu? Iya Pak, jadi saya sudah mempersiapkan rencana pembelajarannya itu di mata pelajaran IPA ya Pak ya, Iya. di kelas 9. Iya. Nah, saya berencana akan mengajarkan tentang sistem koordinasi pada manusia di sesi tersebut. Ya. Apa strategi dari Ibu yang secara khusus untuk merencanakan topik ini? Ya, jadi untuk strategi saya akan mulai dengan beberapa contoh konkret yang berkaitan dengan sistem koordinasi, terutama dalam yang berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari Pak gitu. Nah, kemudian di sini saya ingin melibatkan IT Pak. Jadi ada penggunaan jenis permainan puisi gitu. Nanti anak-anak bisa sambil berdiskusi secara kelompok untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem koordinasi. Nanti saya juga ingin memastikan apakah dengan strategi ini apakah siswa bisa memahami konsepnya secara diskusi kelompok dengan melibatkan IT tadi. Juga nanti ada presentasi hasil kerja kelompoknya gitu. Oke, itu sangat bagus ya, strategis yang sangat menarik gitu. Saya senang melihat Ibu begitu antusias, kemudian akan melibatkan siswa secara aktif. Kemudian dalam hal ini apakah ada aspek tertentu yang dari pembelajaran Ibu yang ingin dapat umpan baliknya? Jadi kalau untuk saya lebih kepada ingin melihat apakah dengan pendekatan secara diskusi kelompok tadi juga melibatkan IT tadi, apakah bisa benar-benar membantu siswa untuk memahami konsep yang sulit, karena sistem koordinasi kan itu lebih abstrak ya Pak ya. Ya itu. Jadi selain itu saya juga tertarik untuk mengetahui apakah gimana sih sebenarnya saya dalam mengelola waktu selama pembelajaran gitu, baik itu selama diskusi, pembelajaran dan refleksinya gitu, apakah saya fokus dan efisien atau seperti apa gitu. Baik, saya akan fokus pada dua hal ya. Tadi yaitu melibatkan siswa dalam kelompok diskusi kecil. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana Ibu mengelola waktu ya selama aktivitas tersebut. Kira-kira ada hal lain yang perlu didiskusikan sebelum observasi? Kalau saya rasa sih Pak itu udah cukup ya, mencakup poin-poin pentingnya. Jadi yang tadi dua itu fokusnya. Jadi saya harap juga nanti dapat masukan dari Bapak khususnya tentang bagaimana cara saya memberikan instruksinya, apakah sudah jelas, terutama ketika menjelaskan langkah-langkah dalam berdiskusi. Iya, tentu ya Bu ya. Nanti saya akan perhatikan juga bagaimana Ibu memberikan instruksi, kemudian nanti setelah observasi kita akan bertemu lagi untuk mendiskusikan hasilnya ya, dan mencari cara untuk memperkuat praktik yang sudah baik, kemudian memperbaiki yang perlu ditingkatkan ya. Apa ada pertanyaan atau hal lain yang ingin Ibu tambah? Cukup Pak, ini sudah lebih dari cukup. Saya merasa sudah siap dan terbantu sekali dengan diskusi dengan Bapak ini. Terima kasih juga Pak. Ya, sama-sama Bu ya. Saya juga merasa ini adalah sebuah kesempatan saya belajar yang lebih baik untuk kita semua. Oke, sampai ketemu nanti di kelas ya. Ya, siap. Oke. Selamat ya. Yang ada dalam tubuh untuk bekerjasama mendukung fungsi tubuh. Nah ini apa nih? Sistem saraf bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua bagian pada tubuh.
Sistem saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespon rasa baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Sistem saraf tersusun atas jutaan sel saraf atau yang disebut neuron. Ya, ini bagian-bagian sarafnya. Ada dendrit, badan sel, akson, nukleus, ganglion, globus Mercier, sel Schwann, dan terakhir ada sinapsus. Setiap neuron ini memiliki fungsi yang berbeda. Ini strukturnya. Jadi dendrit itu menerima sinyal dulu, nanti dia menerima sinyal di sini, di ujung sini. Kemudian nanti ini ada akson, jadi akson yang meneruskan impulsnya. Nanti di sini mempercepat jalannya impuls dari dendrit untuk akson dan dari akson untuk ke sini. Jadi neuron juga nanti ada yang kayak kabel aja gitu ya. Saraf kita teh ibarat kabel di mana sumber listrik itu sebagai impulsnya nanti kemana jadi apa gitu kan ya. Misalkan kalau ke lampu jadi cahaya, kalau ke kita ya jadi panas, kalau ke kipas angin ya jadi gelap. Sama tubuh kita juga sama seperti itu ya. Nah ini bentuk-bentuknya neuron sensoris, neuron motoris, dan neuron konektor. Neuron sensoris, ingat aja kalau kata sensor itu berarti yang menerima ya. Istilahnya penerima rasaannya. Kalau motoris nanti dia sebagai penerima yang melanjutkan, yang menggerakkan. Nanti responnya seperti apa? Nah ini sistem saraf pusat, ada otak dan ada tulang tulang belakang. Kan otaknya nyambung ya? Otaknya nyambung. Ini otaknya nyambung sama tulang belakang. Wow. Ya? Nah, kalau otak itu gerakannya sadar. Ya? Gerakannya sadar, sedangkan tulang belakang gerakannya tidak sadar. Kembali lagi petani. Ini. Nah, ini dulu deh. Otak itu gerakannya sadar, merupakan anggota. Jadi gini, kayak kita mau ngumpul teman, kita mau salaman sama teman, atau kita mau makan, minum, itu kan gerakannya sadar ya, dilakukan secara sadar. Nah itu berarti sistem saraf yang bekerja adalah otak. Nah ada yang kedua, sedangkan gerakan refleks dikendalikan oleh medula spinalis. Ini yang dari tulang belakang sampai bawah. Itu adalah gerakan refleks yang tadi ketika ibu di alunan papa yuk asep refleks gak asep gitu. Refleks itu sadar atau tidak? Jadi kalau yang refleks seperti itu yang spontanitas itu yang bekerja medula spinalis atau tulang belakang. Sekarang kalau kalian nginjek sadar atau dari sana? Oh ya, kaunya kemana saat ini 10 kali jadi 2 kilo itu tuh refleks gak? Ya sadar atau tidak? Tidak. Jadi kira-kira otak atau tulang belakang? Coba otak, coba tulang belakang. Ya, jawabannya ya. Karena pergerakan mata kita refleks
lebih meningkat, ya. Nah itu dilakukan di sini, ya, yang bertanggung jawabnya di sini. Oke, kita lanjut ke bagian-bagian otak atau struktur otak. Ada beberapa, maupun kelihatannya sama aja, cuma ada beberapa bagian yang di depan itu adalah. Ayo disusul deui. Ayo. Apa ngerjakeun teu? Selamat siang, Bu Dera. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya tadi? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih tadi ya saya sudah Bu Dera sudah mengizinkan saya untuk mengamati pembelajaran. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah mempelajari atas pembelajaran tadi? Saya merasa cukup puas, tapi ada di beberapa bagian yang belum maksimal gitu, Pak. Terutama ketika mengelola waktu diskusi kelompoknya belum maksimal gitu. Ya, senang ya. Ibu masih ingat nggak tujuan pembelajaran yang Ibu akan melakukan? Jadi ada 3 poin Pak kemarin tujuan pembelajarannya. Yang pertama, untuk peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari sistem saraf manusia. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mengidentifikasi fungsi dari sel saraf manusia. Dan yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi cara kerja sistem saraf manusia. Jadi 3 poin itu dulu Pak untuk pertemuan nanti. Iya. Nanti kemarin. Iya. Kira-kira kalau poin 1 sampai 10, ketercapaian indikator ketercapaian tujuan pembelajaran itu sampai di mana? Kalau menurut saya poin 1 sampai 100 ya Pak ya? Ya. Di 80-85 mungkin ya. Alasannya apa? Karena kalau untuk beberapa siswa dan semuanya sih mungkin, jadi ada istilah-istilah baru Pak. Kan sel saraf itu ada istilah-istilah biologisnya ya. Nah mungkin di situ jadi anak tidak langsung menerima dengan ini gitu, dengan cepat gitu. Tapi oh, sel saraf, bentar, saraf, oh iya sel saraf, bagiannya apa aja misalkan ya, ada neuron apa. Nah dengan mendengarkan kata yang istilah baru aja juga mungkin buat anak kan lumayan tidak secepat yang kata-kata yang biasa mereka perdengarkan gitu. Jadi ya itu mungkin, jadi saya penilaiannya di situ. Oke, bisa diterima. Ya bagus ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bertambah kepada anaknya. Karena kan ada istilah baru ya. Iya, ada neuron, ada dendrit gitu kan, ada sel saraf, stimulus, respons, spontanitas gitu. Jadi jadi lebih biologis gitu. Jadi saya mengenalkan dulu istilah-istilah lah di awal gitu. Kenalan dulu. Ya, anak-anak kan lebih mengenal istilah-istilah yang baru. Iya gitu. Jadi istilahnya baru dikenalkan dulu gitu. Jadi ya menurut saya 88. Oke. Bisa diterima. Senang kalau misalnya mendengar Ibu sudah melakukan refleksi. Oke, kita mulai ya dari hal-hal yang positif yang saya perhatikan. Saya melihat tadi bahwa siswa sangat terlibat dalam diskusi kelompok, kemudian mereka tampak antusias dan saling membantu untuk memahami konsep. Bagaimana menurut Ibu? Ya kalau saya merasanya juga sama Pak gitu. Jadi anak-anaknya lebih aktif, lebih antusias dibandingkan sebelumnya. Jadi pas kemarin yang sistem koordinasi itu kan di awalnya pakai video ya, ada visualnya gitu. Jadi anak-anak ketika nonton video dia lebih antusias gitu. Jadi lebih tergambarkan mungkin ya daripada saya yang bicara tanpa mereka kayak gimana sih sebenarnya gitu. Dibantu kan dengan video kemarin di awal. Kemudian pas di itu Pak yang main games tuh yang kuisis. Nah anak-anak
ribut tuh di situ mah. Iya, Jadi iya. kadang di situ juga saya kurang apa Bisa memandu. iya gitu, jadi tidak terpandu semuanya gitu. Iya. Karena terpacu di waktu juga gitu Iya. kuisnya. Jadi tapi dengan anak-anak dan antusias juga udah seneng sih sebenarnya gitu. Iya. Mudah-mudahan bisa membantu atau memberikan apa ya, pengalaman baru gitu, pembelajaran itu bisa menyenangkan orang. Iya, ya itu sesuatu hal yang wajar ya Bu ya, terutama ketika mereka sedang mendalami sebuah konsep yang baru ya. Saya juga ingin memberikan apresiasi yang bagus ya pada cara Ibu memberikan contoh, kemudian pada awal-awal pembelajaran, kemudian benar-benar membantu siswa untuk memahami materi yang lebih baik. Apa yang bisa Ibu lihat dampak positif dari pendekatan itu? Jadi kan kemarin mengkolaborasikan diskusi kelompok dengan penggunaan TIK ya, IT Pak gitu ya, IT krisis itu Pak. Jadi yang pertama yang paling kelihatan itu anak lebih antusias. Iya. Terutama ketika di kuisisnya gitu. Iya. Hanya saja mungkin ketika di materi mudah-mudahan sih lebih memahami gitu materinya karena tadi didampingi dengan videonya ya Pak ya. Iya. Jadi memberikan contoh yang relevan ke anak-anak. Terus saya juga lihat kemarin anak-anak lebih percaya diri gitu ngerjain tugasnya karena kita sama-sama melihat videonya, nanti ada kuisnya di akhir kan gitu. Iya. Nah hanya kemarin mungkin saya kurangnya itu kelompok kecil gitu. Iya. Terlalu kecil itu hanya berdua, Iya. tidak terlalu yang berlima atau berempat karena tadinya kalau terlalu banyak kelompoknya jadi riuh gitu. Iya. Karena ini kan kuisnya cepet-cepetan. Iya. Jadi diskusinya udahlah sama teman sebangku dulu aja Iya. gitu. Bisa lihat ya. Nah, Itu sangat hebat ini. Hebat. Saya menarik tadi ya. Oke. Kita bahas area yang bisa ditingkatkan ya. Tadi Ibu menyebutkan bahwa pengaruh waktu tentunya. Terus saya memperhatikan ada beberapa kelompok yang membutuhkan waktu lebih lama ya. iya. Dari yang diharapkan untuk menyelesaikan tugas mereka. Bagaimana menurut Ibu tentang ini? Iya. Jadi ini refleksi juga buat saya Pak. Jadi ternyata alokasi waktu itu ya buat anak memang meskipun menurut saya ini mah gampang gitu, cepat juga. Iya. Sedikit waktunya juga bisa mungkin menjawab. Ternyata anak-anak lebih membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Jadi sedangkan saya kan menyetel kuisnya itu lumayan tidak terlalu banyak gitu waktunya, singkat gitu. Ternyata anak belum menjawab udah hilang kan si soalnya. Mungkin alokasinya nanti di ini lagi gitu. Jadi tingkat kesulitan si soalnya ya kedalaman materinya juga nanti disesuaikan alokasi waktunya mungkin. Iya, saya sepakat, setuju ya. Mungkin dari masalah waktu ya. Iya. Mungkin kan pelajaran yang dipakai itu 4 jam ya? Iya. 4 jam, 2 jam ya. Dan kalau misalnya bisa nanti ditambah menjadi 3 jam 1 jam atau misalnya seluruhnya 4 jam, tapi kita memikirkan juga ya waktunya itu menjenuhkan atau tidak ya. Salah satu strategi yang bisa membantu ya mungkin ada batasan-batasan waktu yang lebih jelas ya. Kemudian setiap tahap diskusi mengingatkan siswa ya, diingatkan bahwa ini waktunya sekian, mengingatkan sekian. Jadi anak itu cepat-cepatnya kan tadi apa istilahnya pomodoro ya? Iya. Pomodoro. Pengen cepat ngejawab. Itu ya diskusinya, kemudian kan secara berkala lah ya gitu. Berarti juga Ibu bisa mempertimbangkan untuk memberikan panduan yang lebih spesifik lagi ya pada awal diskusi sehingga mereka bisa langsung fokus pada tugas sendiri, tidak terlalu baik gitu ya. Ingat lagi ke tujuan awal gitu. Gitu. Tujuannya ini nanti yang ini. Ya, benar saya yakin ini akan membantu ya. Saya yakin. Selain itu menurut Ibu ini ya, tentang kejelasan instruksi yang diberikan.
apakah ibu merasa siswa memahami apa yang diberikan atau tidak dari sejak awal? Kalau jadi kan beberapa ada memang Pak yang di awal gitu ya. Kalau menurut saya sih instruksi sudah cukup jelas, tapi ada beberapa kelompok yang tampak bingung gitu. Ini ngapain gitu di awal itu ya. Oh mungkin nanti saya perlu menekankan lebih lagi yang harus mereka ikuti gitu. Jadi mengulang kembali tidak hanya sekali di awal, tapi diingatkan lagi siapa ini mau diskusi, lihat ini, lihat itu. Jadi instruksinya berulang dan jelas mungkin gitu ke setiap kelompok. Jadi tidak hanya oh ini udah ya udah gitu. Padahal kan akunya nggak nanya gitu. Gimana ada kesulitan atau enggak karena kelompoknya yang tadi berdua jadi banyak gitu salahnya saya. Oke. Saya perhatikan itu juga ya. Mungkin ibu bisa mencoba menampilkan instruksinya secara visual di papan tulis, tidak verbal, memberikan atau handout singkat gitu ya, atau juga ya dengan cara merangkum langkah-langkah tugasnya, LKPD lah kalau gitu ya. Ini bisa membantu siswa untuk ya mungkin yang ketinggalan saat instruksi lisan gitu. Karena kan konsentrasi anak itu pada pembicaraan kita ya, ya, bukan konsentrasi pada tulisan. Sampai itu kan tulisan juga ya. Jadi bagus Pak, itu jadi kepikiran juga ya kenapa enggak gitu pakai PowerPoint gitu ya, misalkan instruksinya apa saya diucapkan juga tapi ada di papan tulis juga mungkin ya. Iya. Gitu, jadi visualnya ada, audionya. Iya, bagus. Saya melihat banyak hal positif yang dikembangkan dari pembelajaran ibu ya, dan saya yakin nih yakin ada beberapa penyesuaian ya. Nanti ibu akan lebih efektif lagi untuk dalam pembelajaran. Saya yakin semua juga punya pengalaman ya, termasuk saya juga ada melihat sisi positifnya ya. Kalau sisi negatif sama-sama gitu ya. Namanya siswa doang gitu ya. Saya juga sama belajar sama ibu ya. Mungkin ada hal yang lain yang ingin ibu sampai diskusikan dengan saya. Ya, tadi cukup Pak, ide bagus yang instruksinya visual, nah itu ya nanti saya pikirkan lagi ketika pembelajaran. Jadi tidak hanya lisan instruksi itu, tapi di visual juga. Mungkin cukup Pak untuk semuanya itu. Terima kasih. Sama-sama ibu ya. Telah membantu saya bisa berkembang lah gitu ya dalam pengelolaan kelas terutama. Sama-sama ibu ya. Saya senang bisa bekerja sama dengan ibu. Mari kita saling berkomunikasi terus ya, agar bisa saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pendidikan ya, pembelajaran, dan saya tunggu nanti perkembangan berikutnya ya. Oke, terima kasih ibu ya. Selamat siang. Assalamualaikum.